Ya mudah-mudahan apa yang menjadi amalan-amalan kita dalam membesarkan BPSH ini bisa bernilai ibadah dan berkah ya tentunya ya. Karena dengan kegiatan pendamping ini Kanda, akhirnya para pendamping kader HMI Kahmi Forhati bisa berasap dapurnya. Alhamdulillah seperti contoh kita di pendamping kita ya yang di Sumatera Barat, dia ibu punya anak satu, tapi dia untuk kuota tahun ini dia bisa mendapatkan 300 lebih sertifikat. Satu sertifikat pendapatannya 150.000. Jadi kalau 300 berarti dia kurang lebih 45 juta sendirinya. Jadi kita yang anak-anak muda yang dia ibu-ibu punya anak bisa bisa ya mendampingi UMKM mensertifikasi. Dia memberikan waktu itu kita tanya untuk caranya kiatnya, ternyata dia sembari jalan-jalan dia semua yang dia lewati ada UMKM pasti dia catat, nanti sampai di rumah baru dia input, dia urus sertifikat halalnya. Baik, untuk tidak berlama-lama kita serahkan pembicara berikutnya kepada Kakanda kita, Kakanda Wakil Ketua DPD RI, Kakanda Tamsil Lindrung. Waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du. Yang terhormat Bang Abdullah Puteh, senior kita semua di HMI. Dan Ketua kami, Ketua Presidium sekarang abang kan? Oh belum, oh iya. Presiden siapa? Masih Rifki. Oh masih Rifki. Iya iya, masih Rifki, ya. Ya, Ketua Badan Halal kami. Nih ada beberapa tokoh senior, ada Zul, ada Pandi, ada ya Sekjen Badan Halal. Saya ingin menyampaikan apresiasi pada Badan Sertifikasi Halal kami ini. Luar biasa pencapaian seperti yang disampaikan tadi oleh ketuanya Mas Rudi, bahwa sudah ribuan yang mengikuti pelatihan pendampingan. Dan dari sekian banyak itu ada 700-an ya yang dinyatakan lolos. Alhamdulillah 700 ini kalau semua bekerja dengan baik, saya kira banyak bisa membantu seperti yang disampaikan tadi moderator, masyarakat kita khususnya kalangan UMKM untuk mendapatkan sertifikat halal. Barusan saya ada tamu juga menyampaikan dia punya produk-produk yang sampai sekarang ini belum ada sertifikasi karena dia tidak mengerti proses pengurusan sertifikasi ini. Saya kira salah satu. Bisa kita halalkan itu Pak. Ya jangan asal menghalalkan aja. Jadi dan sebelumnya saya menghadiri satu acara Halal Network Internasional. Itu ternyata yang punya produk 82 produknya itu HNI yang sekarang bisa kita dapatkan di dalam multi level marketing. Itu membersnya itu sudah lebih 5 juta. Ini luar biasa. Termasuk ada yang sudah di Indonesia ininya ya, pusatnya, dan ada cabangnya di Malaysia, Singapura, Hong Kong, Thailand, Filipina. Saya kebetulan dipanggil dalam, saya lupa acara apa namanya, tapi banyak sekali yang hadir, itu puluhan ribu di Sentul. Dan ditampilkan ada 500 orang yang sudah termasuk levelnya itu
level apa lead. Jadi yang sudah punya penghasilan antara 20 sampai 100 juta setiap bulan. Yang dia jual ya produk yang halal itu semuanya, yang dapat label halal kalau sudah itu. Nah, itu diantaranya saya bertemu orang yang awalnya tukang gerobak, sekarang punya penghasilan 20-an juta. Dan dia betul-betul konsentrasi hanya memasarkan yang demikian ini. Saya kira kalau ini bisa bersinergi dengan kita, ya dia bisa ikut membantu juga itu. Diajak untuk mengikuti pelatihan yang dilakukan oleh Badan Sertifikasi Halal KAHMI ini. Ya, nanti saya bisa kenalkan. Dulu ketuanya ini pernah mau dijagokan untuk menjadi kandidat gubernur maupun wakil gubernur di DKI Jakarta. Tapi diberi ultimatum oleh anggotanya kalau mau harus meninggalkan posisi direktur HNI. Karena itu dia lebih memilih untuk menjadi direktur HNI sampai sekarang. Makanya saya sampaikan dengan melihat membersnya yang begitu banyak, saya bilang saya kira ini adalah rahasianya kenapa Anda lebih memilih untuk tetap jadi direktur HNI daripada maju untuk menjadi calon gubernur atau wakil gubernur DKI yang dulu dicalonkan oleh PKS waktu itu. Nah, potensi kita di Indonesia ini luar biasa ya, yang penduduk muslimnya 233 juta, pasar terbesar, ini termasuk pasar terbesar dunia, nilai pasar halal global kan mencapai 5 triliun dolar, ini bukan rupiah, dolar. Dan ada 1.300 triliun rupiah yang khusus dalam lingkup UMKM yang anak-anak muda. Itu saya dapat data dari berbagai lembaga tentang potensi ini. Jadi ekonomi kreatif yang digerakkan anak muda saja itu menentu nilai 1.300 triliun. Jadi ini potensi pasar yang luar biasa yang saya kira teman-teman semua ini bisa melihat ini sebagai sebuah peluang yang sangat ekonomis ya. Saya baru kembali dari beberapa minggu lalu dari Bali. Saya berkeliling ini, kalau kemarin dari Makassar, sebelumnya dari Maluku Utara, kemudian Bali. Di Bali saya bertemu kawan-kawan yang bermitra dengan BGN, Badan Gizi Nasional, yang memiliki MBG, dapur makan bergizi gratis. Nah, saya di WA oleh gubernur, bos saya dengar ada di Bali, ayo kita ketemu dong. Nah, saya ketemu dia, dia kebetulan melihat kunjungan saya di Bali itu berkeliling diantaranya ke MBG. Dia menyampaikan, kita di sini MBG itu kurang diminati, dia bilang, karena siswa-siswa itu lebih senang membawa makanan masakan ibunya, jadi itu terbuang banyak gitu. Terus saya bertemu dengan ketua Muhammadiyah, ketua NU, pengurus KAHMI, ke rektor Universitas Muhammadiyah, ketua MUI. Dia bilang kalau di kalangan umat Islam penolakan terhadap MBG itu bukan karena tidak disukai makanannya, tetapi karena diragukan kehalalannya. Nah, saya bilang ini mestinya Badan Sertifikasi Halal KAHMI di sini berperan ini. Jadi kalau perlu dapur-dapur itu Anda sertifikatkan, ini MBG halal.
Ya, MBG halal. Ini saya kira sangat penting. Bahkan dengan itu saya terinspirasi bukan hanya yang di Bali, tapi di beberapa tempat. Apalagi setelah ada temuan di Nias, itu mobilnya BGN dipakai untuk ngangkut babi. Wah, ini orang semakin membuat ragu, curiga ini kalau begini. Berarti ada yang tidak halal, jangan-jangan ini. Nah, saya kira ini salah satu yang harus disentuh oleh Badan Sertifikat Halal ini. Bahkan bukan hanya itu, kita ini warga kami ini kalau melihat banyak kelemahan, ada kelemahan-kelemahan pada MBG, seharusnya bukan kita lari untuk meninggalkan, tidak mau mengelola itu. Kita harus terlibat mengelola karena ini program strategis Presiden yang harus kita support memperbaiki kelemahan-kelemahannya. Kalau ada kelemahannya. Nah, tapi selama saya berkeliling itu dari sekian ribu dapur yang ada itu kan cuman ada 60-an yang bukan pakai cuma, pokoknya satu pun sebenarnya masalah. Ya, tetapi dari segi persentase ini mungkin kita anggap kecil. Tapi bukan berarti bahwa itu tidak bisa ditindak tegas. Saya bilang sama Bu Nani Deang, wakil kepala BGN, itu teman saya, juga kepada kepala BGN, Prof. Dadang, ini harus tegas. Dan dia sudah menyatakan kita tegas. Ya, kita men-scores, kita bahkan sampai menutup kalau memang tingkat kesalahannya sangat, bahkan bisa diproses hukum kalau mengakibatkan dengan kelalaian itu ada orang yang mengalami kecelakaan. Jadi dan saya sudah melihat bahwa ini implikasi positifnya sangat luar biasa, banyak sekali. Ya, satu dapur itu mempekerjakan, dia sebut relawan kan, relawan 50 orang. Ya, 50. Jadi kalau Presiden mau membuat 100.000 dapur, itu sudah 5 juta itu. Ya. Nah, kalau semua juga bisa dilatih di kami, saya kira luar biasa. Itu belum lagi multiple efeknya, karena satu dapur itu melayani penerima manfaat 3.000 sampai 4.000. Nanti ini akan dikurangi karena dianggap terlalu besar yang dia layani, sehingga tukang cuci piringnya saja itu dibutuhkan 16 orang yang bekerja tidak kurang dari 8 jam per hari untuk mencuci omprengnya itu. Dan bayangkan kalau satu dapur ada 4.000, berarti dia butuh telur 4.000. Dan satu kabupaten itu tidak kurang dari 20 dapur. Nah, saya di kampung saya itu udah kewalahan. Sehingga yang tadinya wajib itu telur harus ada setiap hari, sekarang berubah hanya 2 kali seminggu yang mungkin dilayani. Dan kalau tidak segera menyiapkan supplier-supplier yang bisa untuk memberikan pelayanan secara optimal itu bahaya itu ke depannya. Masa kita mau impor lagi telur? Ini negeri kita ini menjadi negara yang anomali sebagai negara agraris karena kebutuhan logistiknya semua diimpor. Makanya saya apresiasi itu Pak Menteri Pertanian yang tidak mau impor itu harus memaksa kita untuk bertani, memaksa kita untuk berternak. Coba bayangkan, beras kita impor, cabai pun kita impor, garam pun kita impor. Dulu kan kita rajin melihat itu kan laporan-laporan importasi. Nah, saya kira ini harus diantisipasi. Ini karena berbahaya. Ya, Aceh termasuk sudah menyampaikan itu Bang, bahwa ini kebutuhan kayak telur, kayak ayam itu sudah mulai terasa kekurangan. Dan saya nggak tahu ada hubungan apa Aceh dengan Sumatera Utara ini. Dia tidak mau mensuplai ke sana. Jadi
Tapi saya kira ini menjadi positif bagi warga Aceh untuk memenuhi kebutuhan logistiknya sendiri dengan mengembangkan itu semua. Nah, ini sangat luar biasa. Program-program strategis ini ya supaya tentram masyarakat penerima manfaat, kehadiran kami untuk memberikan label halal kepada semua program-program strategis daripada Presiden ini, khususnya MBG ini bisa semakin memuluskan. Mungkin kalau mendengar ya, anggaran MBG ini kan luar biasa. Itu satu hari lebih 1 triliun. Satu hari itu sama dengan 1 tahun Bappenas anggarannya. Anggaran Bappenas itu cuma 1, sekian triliun per tahun. Nah, MBG itu 1, sekian triliun. Kamu 1,3 triliun per hari. 1 tahun 365 triliun. Ya, 335 triliun. Ya, kan kita menghitungnya hari kerja ya. Nah itu. Jadi ini ketua kami ini harus mengambil bahagian, berperan di situ tuh. Itu baru aspek itu, belum yang lain ya. Nah, pemerintah sudah akan mengalokasikan anggaran sebesar 20 triliun khusus untuk peternakan ayam. Karena itu tadi mengantisipasi itu. Ya, mengantisipasi kekurangan daging ayam dan telur. Ya. Setiap bulan itu satu dapur itu memotong 1 ekor sapi. Coba, setiap bulan untuk keperluan 1 dapur. Ya, karena memberi makan 4.000 kali 24, sekian ribu orang, sekian puluh ribu, artinya ini piring. Ini multiple efeknya ini yang saya bilang luar biasa. Karena itu jaminan halal ini menjadi sesuatu yang menghilangkan keresahan di tengah-tengah penerima manfaat, khususnya kawan-kawan kita seperti yang saya sebutkan tadi di Bali ya, Kamajat lagi lainnya. Nah, ini peluang bisnis yang bisa kita ambil. Saya sering menggambarkan bahwa ekosistem halal sebagai arsitektur ekonomi masa depan. Di dalamnya ada rasa aman bagi konsumen, pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha, dan peluang investasi yang semakin sehat. Ini saya kira ya, saya sekali lagi saya mengapresiasi Adenda Rudi yang betul-betul konsen untuk ini. Dan saya kira ke depan kalau kami berhasil dengan ini, saya kira ketua badan halal ke depan itu harus rekomendasi kami itu. Ya, itu. Dan sekarang wakil ketua badan halal itu kebetulan kosong itu. Mungkin sudah mulai bisa dipromosikan itu, ada dari kami untuk mengisi itu. Bisa dari kami. Iya, salah satunya ini ketua badan sertifikasi halal ini. Ya, tinggal makanya tadi saya kira Pak. Ini ada Babe Haikal ke sini, saya mau sampaikan itu. Iya. Jadi saya kira juga apalagi di sini ada festivalnya, festival budaya yang digelar juga mengingatkan bahwa Indonesia adalah poros identitas halal Nusantara. Ya. Saya juga nanti kalau bisa dengan teman-teman HNI bisa berkolaborasi supaya kalau bisa kita semua yang ada di sini warga kami itu menjadi members juga. Saya begini-begini baru berapa bulan jadi members, sudah senior manager sekarang. Iya. Saya sudah dapat bulanan juga dari sana itu. Saya kaget juga kemarin diminta nomor rekening. Oh, sebagai senior manager sudah ada penghasilannya bang, tidak banyak. Ya, tapi ada 1 jutaan. Wah, itu luar biasa. Jadi saya cuman karena itu tadi, saya mendaftar sebagai member dan saya mendaftarnya itu di Kendari karena saya ketemu dengan anak HMI
namanya Daniel yang di Kendari yang sudah lama menjadi member SAIN ini. Saya dimasukkan, terus keluarga saya mengajak hijrah ke halal, ke produk-produk halal. Di kantor saya buat doa begitu, dan di kantor saya sekarang ini sudah beralih yang tadinya minum kopi harganya 30.000 per gelas, kopinya HNI 6.500. Ya, dia bisa menghemat berapa ribu itu ya. Saya ikuti caranya Mas Kodari. Kodari itu gak begitu juga, tapi dia kapal api kopinya dia. Kalau saya lain, ada kopinya, banyak jenis kopinya itu, tapi harganya sekitaran 6.500. Kalau mau lebih hemat, 6.500 itu minum 2 kali. Itu lebih hemat lagi. Iya. Saya ingat dulu ada teman saya di HMI itu, kalau pergi minum kopi di langganannya HMI, dia minta kopi setengah. Banyak-banyakin susunya, udah gitu. Sudah itu dia tambah, minta air lagi setengah. Jadi jadinya 1 gelas, dia bayar cuma setengah. Baik, saya kira teman-teman semuanya senang sekali, apresiasi yang luar biasa dari kehadiran Badan Sertifikat Halal ini. Terima kasih, terus berjuang untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kita dan juga cita-cita HMI dan cita-cita nasional kita. Ya, mencerdaskan kehidupan bangsa dan mensejahterakan rakyat, itu menjadi tujuan utama kita. Terima kasih Bang Abdullah Putih yang terus mendorong adik-adik untuk memiliki kreativitas. Terima kasih, dan kepada adik-adik semuanya yang terus menggelorakan HMI dalam kegiatan-kegiatan yang produktif ini. Alhamdulillah kami nyatakan apresiasi yang luar biasa. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.